Oke, terima kasih. Nah, berkaitan dengan penelitian fisiologi ini, fisiologi itu banyak banget ya bidang yang ada di dalamnya. Artinya cakupan di dalamnya itu luas sekali. Tapi ada beberapa yang menjadi catatan penting, catatan utama, yaitu yang ada dua hal penting dalam dalam apa namanya fisiologi tumbuhan, yaitu berkaitan dengan metabolisme. Metabolisme itu ada dua kan, ada primer, ada sekunder. Nah, sekarang metabolisme primer, nah nih, mempelajari tentang fungsi bagian tumbuhan mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap lingkungan. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini sendiri itu sudah banyak sekali yang dikaitkan gitu. Jadi kalau di dalam lab yang berkaitan dengan proses perkembangan pertumbuhan itu apa sih yang diamati atau alat apa yang digunakan gitu. Kalau kemarin sudah belajar berkaitan dengan morfologi, kemudian ada mikroskop, kemudian tugas yang terakhir adalah berkaitan dengan taksonomi atau membuat determinasi tumbuhan. Nah, kalau di dalam fisiologi tumbuhan ini ada kaitannya dengan morfologi, karena di organel dari organ tumbuhan itu sendiri yang diamati adalah bagian-bagian dari organ tumbuhan. Kemudian dilihat secara bagaimana perbedaannya atas respon lingkungan yang diberikan. Misalnya, ada tumbuhan yang sama, spesies yang sama, yang satu ditanam di lahan basah dengan air yang cukup, tidak terlalu tergenang. Yang satu lagi ditanam di lahan yang mengalami cekaman kekeringan atau kadar airnya sangat kecil sekali. Pasti itu sangat-sangat berbeda sekali berkaitan dengan morfologinya gitu ya. Jadi yang bisa dilihat adalah perubahan pada organ, misalnya pada daun gitu. Yang satunya yang dengan air cukup karena dia mengalami pertumbuhan yang cukup, maka eh, si tumbuhan itu bisa membuat daun pembelahan yang cukup yang baik, kemudian mengalami respirasi kan, proses bernafasnya tumbuhan itu kan mengalami respirasi dengan bantuan daun dengan di permukaan bawahnya ada stomata gitu ya. Nah, dalam proses respirasi itu akan me, apa namanya helaian daun itu menerima faktor-faktor lingkungan, misalnya ada sinar matahari, suhu udara, kelembapan dan lain sebagainya. Dan itu yang akan mempengaruhi kecepatan laju respirasi. Gitu. Nah, untuk melihat laju respirasi atau apa namanya kecepatan untuk pengambilan atau pelepasan O2 dan CO2 ini biasanya menggunakan apa namanya alat yang disebut dengan itu loh karbon. Jadi airnya direndam dengan apa namanya air gamping. Pernah kan di SMA ya direndam air gamping kemudian nanti akan menghasilkan gelembung gitu. Terus kemudian dihitung berapa banyak atau kecepatan gelembung yang dihasilkan per menitnya gitu. Itu seperti itu untuk proses fisiologi untuk respirasi. Kemudian untuk fotosintesis bisa dilihat dengan kadar klorofilnya, seberapa cepat laju fotosintesis, itu juga bisa pakai ada alatnya. Kalau di biologi saya belum bisa me, memberikan contoh ya. Maksudnya di biologi sendiri nggak punya gitu. Kemudian tujuan lain dari fisiologi tumbuhan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan melalui tanaman, memenuhi kebutuhan manusia melalui tanaman, khususnya di bidang obat-obatan atau di yang kedua di makanan, minuman atau bahan kosmetik gitu ya. Atau untuk keperluan yang lain, misalnya membuat bangunan, kemudian untuk kendaraan mungkin di beberapa ornamen mobil kan ada yang dari kayu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang diperlukan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Intinya
segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini atau di bumi ini itu tujuannya untuk memuliakan manusia, memuliakan makhluk Allah yang bernama manusia, hewan dan tumbuhan gitu ya. Karena memang memuliakan manusia dan hewan gitu. Karena memang sumber nitrogen terbesar, sumber bahan organik atau sumber serat, sumber vitamin dan mineral terbesar itu ada di tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini? Artinya untuk membuat obat-obatan gitu ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana caranya mendapatkan metabolit sekunder. Kalau metabolisme primer itu yang akan dipakai sendiri oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi misalnya primernya adalah tadi respirasi, dia mengambil O2, kemudian dipakai untuk membuat ATP dan lain sebagainya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk CO2 ya. Sama seperti untuk respirasi sama seperti kita manusia dan hewan. Tapi untuk fotosintesis dia mengambil CO2-nya, bisa CO2 dari dirinya sendiri atau bisa CO2 dari lingkungannya, itu digunakan untuk proses fotosintesis. Tuh. Dan itu dipakai sendiri, metabolismenya dipakai sendiri. Sedangkan yang kita gunakan, yang manusia gunakan adalah biasanya metabolit sekunder. Seperti apa metabolit sekunder itu? Metabolit sekunder itu macam-macam. Ada terpenoid, golongan terpen, itu seperti polimer terpena. Ini yang berkaitan dengan biasanya aromatik ya. Gitu. Berkaitan dengan aromatik itu terpenoid gitu. Jadi kayak bikin parfum gitu ya, kebanyakan yang dipakai kalau aromatik itu misalnya bikin parfum itu juga dari ekstraksi minyak yang ada di dalam tumbuhan yang digunakan untuk parfum. Kemudian ada fenol, golongan fenol. Ini gula sederhana yang strukturnya seperti kumarin. Kumarin itu warna kuning, kurkumin, kumarin, beda lah ya. Kemudian lignin. Lignin ini yang mengalami pengerasan, penebalan pada dinding sel. Udah belajar biosel ya? Belum? Belum ya? Biosel semester, saya ngajar biosel, semester depan, semester 3. Kemudian ada lignin flavonoid. Nah ini, flavonoid ini biasanya untuk anti-aging, ya, yang nggak pengen menolak tua gitu ya, menolak tua dengan anti-aging. Kemudian ada tanin. Nah, tanin ini biar nggak keriput itu biasanya menggunakan tanin. Jadi biasanya kalau keriput itu apa, anti-agingnya bahannya apa? Para perempuan yang menggunakan skincare untuk anti keriput biasanya pakai apa? Kolagen. Itu yang dari hewan, kolagen. Karena memang yang diambil adalah dari ini. Retinol itu kimia ya, yang secara alami biasanya anti-aging. Tanin ini punya sifat menghambat keluarnya air dari dalam sel gitu ya. Jadi dia membuat tetap segar. Kalau tanin itu paling besar di mana ya? Di apa ya? Quinon, hidroquinon, bukan ya? Tanin itu yang di tomat, lycopene. Ya, itu termasuk golongan tanin. Lycopene itu menghambat penuaan. Atau misalnya begini, contoh sederhananya adalah di pasar tradisional kalau bungkus daging segar gitu ya, daging sapi segar. Bentar, Mama ngajar. Ya. Membungkus daging segar itu biasanya menggunakan daun jati, ya kan? Atau daun apa biasanya kalau di tempat kalian? Daun pisang, bukan ya? Daun jati lah biasanya begitu. Nah,
dari daun jati itu kalau kalian perhatikan ya, kalau disobek atau di bagian tulang daunnya, itu mengeluarkan warna merah atau mengeluarkan warna kecoklatan, coklat apa gitu ya. Nah, itu tanin itu. Nah, kenapa daging itu dibungkus dengan daun jati? Itu karena dia menghambat keluarnya air dari dalam sel sehingga permukaannya itu menjadi kering. Jadi agak-agak kering begitu ya. Kering sehingga bakteri nggak akan suka tinggal di daerah yang begitu. Bakteri kan sukanya pada tempat yang basah, lembab begitu ya. Nah, itu yang membuat dagingnya akan cepat basi karena kena udara dari luar yang membuat bakterinya itu nyaman di situ. Sehingga keberadaan tanin selain dia membuat aromanya tidak sedap, kemudian dia akan memberikan tanin itu sendiri menghambat keluarnya air dari dalam sel dengan cara proses pengerutan sel bagian permukaan yang kena tanin. Tuh, sehingga kalau bungkus nasi apa gitu biasanya pakai daun jati atau daun pisang. Nah, itu daun pisang itu juga yang membuat baju coklat itu juga tanin. Tuh. Tanin ini lekat sekali ke selulosa. Jadi dia lekatnya itu maksudnya dia mudah menempel pada selulosa seperti katun, jaringan kain gitu ya, atau kapas gitu. Itu mudah sekali menempel di situ. Jadi tidak mudah untuk hilang. Nah, biasanya tanin ini dipakai untuk pewarnaan batik. Tuh. Kemudian selain tanin ada juga senyawa yang mengandung nitrogen seperti alkaloid, glikosinolat. Nah, alkaloid sendiri ini biasanya anti kanker, anti anti malaria itu ada penisilin ya, penisilin. Nah, itu punya alkaloid tinggi sehingga dia bisa menghambat sebuah bakteri atau patogen yang ada di dalam tubuh itu sehingga dia menghambat pertumbuhannya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan metabolisme sekunder. Nah, ini prosesnya, proses sintesisnya di dalam tubuh tumbuhan. Nah, ini yang paling kita kenal tuh ini, fotosintesis. Ya kan? Ini ada di dalam daun. Di daun, kemudian hasil fotosintesis apa? Ada yang tahu hasil fotosintesis? Hasil fotosintesis? Ada yang tahu? H12O6. Oke, atau kita sebut dengan glukosa, ya. C6H12O6 atau kita sebut dengan glukosa. Glukosa ini akan masuk ke proses glikolisis yang nantinya jadi pirufat, kemudian menjadi asetil-CoA, masuk ke siklus Krebs sini. Siklus Krebs ini akan menghasilkan ATP. Inilah energi yang dihasilkan, energi ATP untuk pembelahan sel, untuk mengalami pertumbuhan gitu untuk menyerap air dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik pembentukan dari fotosintesis yang utama ini yang utama ya, fotosintesis, glikolisis, pirufat, asetil-CoA, siklus Krebs. Nah, ini yang utama. Tapi ternyata di balik itu ada banyak cabang nih. Nah, ini yang disebut dengan metabolisme sekunder yang diproses dari bahan-bahan glukosa. Misalnya glukosa ini yang dibutuhkan adalah misalnya 300 unsur atau 300 glukosa. Tapi ternyata yang dihasilkan dari fotosintesis ini 500, kan kelebihan kan ya. Nah, yang 200 itu masuk ke jalur-jalur metabolisme sekunder. Kemudian ada pirufat. Pirufat, asetil-CoA. Nah, ini akan jadi alkaloid, terpenoid. Nah, di sini ada jalurnya banyak. Kemudian ada flavonoid, fenol. Kemudian dari
Dari sini glutamat ini sendiri nanti akan menghasilkan alkaloid nikotina, alkaloid kokana, kokain sabu-sabu itu adalah metabolit sekunder. Kemudian nikotin dari rokok tembakau itu adalah juga metabolit sekunder. Kemudian yang biasa kita konsumsi kopi, ada kafein, teh ada tanin, teh itu ada tein atau itu senyawa tanin itu dari juga metabolit sekunder. Jadi banyak ya metabolit sekunder yang dimanfaatkan jadi minuman-minuman kekinian. Tuh, kalau kalian pesan GoFood, Gojek biasanya ngopinya janji jiwa atau kopi kenangan kayak gitu-gitu ya. Atau boba itu apa? Chat time itu teh ya. Chat time itu yang biasa dipesan banyak orang. Nah, itu mengandung metabolisme sekunder yaitu tanin. Taninnya dari teh itu yang dipakai aromatiknya. Kemudian ada yang misalnya dari tongji gitu ya, ada yang jasmine, ada yang lemon tea. Nah, itu semua juga metabolisme sekunder. Jasmine itu kan aromatik dari bunga ya, dari bunga melati itu juga. Jadi tanpa kita sadari ternyata olahan-olahan itu juga berasal dari metabolisme sekunder yang dihasilkan dari tumbuhan. Kemudian apalagi ya yang makanan cepat yang biasa dipesan. Oh, kayak dari tepung-tepungan itu kan dari pati. Pati itu sebenarnya bukan metabolisme sekunder juga, itu metabolisme primer yang disimpan, yang cadangannya berlebihan, kemudian disimpan di dalam buah, di dalam umbi, di dalam batang gitu ya. Kalau tepung sagu, tepung kanji yang biasanya bukan buat cimol, cilok, apalagi batagor kayak gitu-gitu, itu terbuat dari sagu. Gitu. Itu bagian dari ini kebutuhan manusia. Nah, ini senyawanya alkaloid, contohnya nikotin, kokain, teobromin. Teobromin ini coklat ya. Itu termasuk senyawa alkaloid. Teobromin ini coklat, sumbernya tembakau dan coklat, mempengaruhi neurotransmisi, mempercepat kerja enzim. Nah, kalau sudah sumpek, sudah bosan, sudah males, sudah dengerin kuliah Daslab nih, Bu Aziza nih ceramah aja gitu ya, terus tiba-tiba pesan Gojek, pesan GoFood yang ada kopi-kopinya, kopi atau coklat hangat gitu ya. Nah, itu ada teobrominnya. Nah, itu mempercepat, mempengaruhi neurotransmisi. Jadi apa yang saya ucapkan ini tertransmisi dengan baik ke otaknya gitu ya. Kemudian ada terpenoid, golongan terpen, itu ada monoterma, mentol, tahu mentol kan ya, sekarang marak juga minuman-minuman yang ada daun mintnya, itu juga mempengaruhi neurotransmisi, menghambat transport ionik sehingga nggak cepat lelah gitu, menyegarkan. Kemudian ada sterol, ini ada diterpen, gosipol, kapas, ini menghambat fosforilasi dan toksik. Kadang juga ada yang beracun juga. Kemudian terpena glikosida, ini digitogenin, digitalis itu biasanya berkaitan dengan apa ya? Digitalis itu jantung-jantungan, stimulasi otot jantung mempengaruhi transport ion. Nah, ini sterol. Sterol ini, spinasterol itu yang biasanya mempengaruhi kerja hormon. Saya nutupin bagian bawah. Kemudian ada asam fenolat klorogenat. Ini pada semua tanaman menyebabkan kerusakan oksidatif dan mengalami perwarnaan pada ini ya, biasanya menjadi kecoklatan atau apa gitu. Biasanya kan apel atau pir atau apa gitu ya yang atau kentang ya, yang dibiarkan terlalu lama di luar itu cirinya ada, itu ciri-ciri tumbuhan yang punya flavonoid tinggi.
karena dia mudah teroksidasi oleh udara gitu ya. Jadi itu cocok untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang sifatnya berkaitan dengan radikal bebas atau kena radikal bebas kanker, kemudian apalagi yang berkaitan dengan radikal diabetes mellitus gitu ya, yang karena terlalu banyak makan kolesterol sehingga dia jadi minyak LDL-nya itu menyebabkan terjadinya kanker atau terjadinya kerusakan insulin. Itu berkaitan itu bisa menggunakan makan makanan yang banyak mengandung flavonoid gitu. Ciri tumbuhannya jika dia terkena udara dia cepat mengalami kecoklatan. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan senyawa-senyawa itu tanpa misalnya saya pengennya cepat sembuh gitu. Kalau makan buahnya kita mungkin dapat makanannya, dapat mineralnya juga, dapat serat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pengobatan itu kan butuh dosis yang tinggi ya untuk flavonoid, terpenoid, tanin dan lain sebagainya. Nah, itu butuh proses ekstraksi. Metode ekstraksi itu banyak. Ada yang dengan pemanasan, ada yang dengan cara dingin gitu. Tergantung metabolisme jenisnya bagaimana. Kalau sifatnya volatil seperti minyak atsiri, kemudian yang berbau-bau aromatik yang harum-harum itu mudah menguap, maka harus menggunakan pemanasan. Harus menggunakan metode panas gitu. Tapi ada juga metabolis sekunder yang kena panas jadi rusak gitu. Jadi nggak bisa direbus, nggak bisa dikenai cahaya kayak gitu-gitu. Nah, itu pakai metode yang lainnya, ada metode dingin. Nah, salah satu metode yang panas ini adalah destilasi. Destilasi ini untuk penyulingan minyak, tahu kan ya? Yang mungkin pernah tahu penyulingan minyak, nah ini caranya. Jadi lampu destilasinya di sini dikasihkan biasanya daun atau saya pernah itu daun mint. Daun mint itu saya masukkan ke sini, kemudian direbus sampai mendidih. Nanti uap airnya bersama dengan minyak dia akan naik ke atas, gitu ya. Kemudian masuk ke sini, ke labu di sini. Nah, ini ada 2 tabung ya, nggak jadi satu. Yang bagian dalam ini tempat berjalannya uap airnya. Karena tadi panas uap airnya, kemudian dikasih air dingin, maka dia akan menyublim. Tangannya tolong. Menyublim sehingga akan jadi cairan. Cairannya akan tertampung di bawah. Nah, ini biasanya kalau tujuan kita minyak gitu ya, nanti ada 2 fase, yang bagian bawah air, yang bagian atas minyak. Karena minyak lebih ringan berat jenisnya daripada air. Ini destilasi, namanya destilator. Kemudian ada metode yang paling sederhana itu infundasi atau infus, dekok, dan rebusan. Ini sebenarnya ketiganya hampir mirip metodenya. Saya nutupin nih. Nah, ini kayak proses ngetim ya. Jadi di A ini ada simplicia atau daun-daunan yang akan kita makan. Terus bawahnya ini ada air. Nah, suhunya ini kalau infundasi dan dekoktasi ini harus 90 derajat. Bedanya infundasi ini hanya 15 menit, dekok itu 30 menit. Kalau rebusan itu seperti ini, nggak perlu suhu-suhuan, yang penting direbus sampai mendidih, kemudian bisa langsung diminum. Tapi kalau infundasi dan dekoktasi ini belum bisa. Kalau dekok bisa langsung diminum, kalau infundasi ini biasanya diekstrakkan, dibuat serbuk dulu. Jadi setelah direbus, sarinya itu dienapkan, airnya dibuang, kemudian tinggal sisa endapannya. Nah, endapannya itu yang dipakai. Kemudian ada proses maserasi, ini termasuk maserasi ini metode dingin ya. Maserasi ini metode dingin, penyarian. Caranya yaitu dengan merendam daun, merendam atau simplicia. Simplicia tahu kan ya? Simplicia adalah bagian tumbuhan yang dipilih
dipilih itu artinya dia pada umur tertentu, pada fase tertentu yang akan diambil metabolit sekundernya. Kemudian bisa dalam bentuk kering, bisa dalam bentuk segar gitu sih. Tapi kebanyakan dalam bentuk kering. Pernah lihat kan ya orang jual irisan jahe kering atau serbuk jahe. Kemudian irisan kunyit, irisan temulawak, irisan apa gitu ya yang dijual kering. Atau herba, misalnya kayak sambiloto dijual kering atau sudah dalam bentuk serbuk. Pernah lihat kan ya? Itu namanya simplicia. Simplicia itu sediaan yang sudah siap untuk dijadikan obat di proses lebih lanjut gitu. Bisa direbus langsung melalui infundasi, dekoktasi, dan rebusan atau pakai ekstraksi lain, maserasi, tadi destilasi, dan lain sebagainya. Tuh. Kalau maserasi ini, maserat itu artinya adalah jaringan dalam bahasa bahasa apa namanya Latin itu maserat itu namanya jaringan. Jadi dia mengambil metabolit sekunder dari dalam jaringan dengan cara proses penekanan. Jadi dimasukkan pelarut yang sifatnya menekan metabolit sekunder untuk bisa keluar dari dalam jaringan atau dari dalam sel dengan larutan yang terpekat kemudian didesak keluar gitu ya. Dengan proses ini hipertonik, isotonik. Kalau isotonik ini memasukkan air, hipertonik setelah dia kehabisan air, tapi dia pakai yang hipertonik, ini mengeluarkan, memasukkan cairan untuk mengeluarkan yang ada di dalam gitu. Jadi didesak. Kenapa tidak bercampur? Karena mungkin berat jenisnya berbeda, seperti minyak dan air gitu kan beda berat jenis sehingga dia bisa keluar dengan mudah. Gitu. Kemudian ada lagi ini soklat perkolat atau pemisahan secara perkolasi. Ini pemisahan simplicia dengan melewatkan pelarut sesuai dengan secara lambat. Nah, ini ada yang pertama, ada yang kedua. Jadi yang pertama ini yang kental gitu ya, misalnya sudah dikocok, kemudian ada 2 layer. Layer pertama warna ungu muda, kemudian layer yang kedua warna ungu tua, dan ungu tuanya ini dipisahkan, kemudian ditaruh di bawah. Jika sampai sudah batasnya, maka ini ditutup, sehingga terpisah. Pemisahan secara perkolator, namanya perkolator. Ini ada di lab. Kemudian ada juga sokletasi. Sokletasi ini biasanya zat padat, biasanya kayu atau kayu gaharu atau apa gitu ya yang punya metabolit sekunder di dalam kayunya. Kemudian dia dimasukkan ke yang sini. Nah, ini atau yang ini. Merah-merah ini atau yang bagian ini atau yang bagian ini. Kemudian dia diuapkan, direbus di sini, direbus. Ini ada cairannya, kemudian dia direbus ini, uap panasnya akan mau masuk kamera. Nah, sini. Ini nanti yang bagian bawah ini direbus, uap panasnya nanti akan membasahi bagian ini yang apa nih, yang tempat simplicianya itu. Kemudian nanti akan teruapi dan turun masuk lagi ke sini. Jadi berulang. Ini berulang sampai ininya jadi berubah warna. Yang tadinya bening misalnya menggunakan etanol jadi warnanya keruh gitu, atau warnanya hijau atau warnanya kuning gitu ya. Awalnya misalnya etanolnya bening, kemudian dia terkena simplicia ini dari turun gitu. Biasanya sampai berapa jam gitu ya, sehingga siklusnya sampai sempurna. Ini sokletasi. Ini alat soklet namanya. Apa itu, Mah? Soklet. Kamu kan belum sekolah, jadi nggak tahu. Oh, sudah selesai? Oke. Itu terkait dengan proses cara ekstraksi atau mengambil metabolisme sekunder dari dalam tumbuhan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mbak-mbak, mas-mas? Ada yang tanya. Kenapa? Nggak menarik soalnya. Gak ada yang tanya. Kami mau tanya. Oh, enggak juga ya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti, oke.
Ada yang tanya? Mas-mas dan mbak-mbak. Mbak-mbaknya banyak. Ini mbak-mbaknya cantik-cantik ya. Ada yang ditanyakan? Atau bingung? Ini apa Bu maksudnya? Kami bingung nggak? Oh, bingung. Ada yang ditanyakan? Maaf Ibu, ada Ibu. Ya, silakan. Itu Ibu, apakah pembuatan minyak dari kelapa itu dengan cara dimasak itu apakah termasuk eksploitasi atau gimana itu? Minyak kelapa yang dipanaskan itu Ya. masuk apa ya? Masuk apa ya? Itu masuk dekok perasaan saya. Itu masuk dekoktasi. Kan dia berubah dipanaskan kan ya? Dipanaskannya langsung menggunakan api seperti ini kan. Mana dekok? Dekok atau rebusan? Ini. Wah, tertutup oleh kita. Pindahkan dulu kita. Ini kan dekoktasi. Kita langsung direbus begini, nanti dia akan keluar minyak. Nanti ada dua fase kan, ada yang padat, ada yang cair. Itu dipisahkan biasanya pakai perkolator atau biasanya disaring aja kan, nggak terlalu gimana-gimana. Eksploitasi. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang lain yang ditanyakan? Kamu kurang ke atas. Ada ya? Oh, untuk perbedaan maserasi sama sokletasi itu apa? Maserasi itu caranya itu direndam saja. Kalau soklet kan pakai panas. Mana soklet? Jadi ya maserasi bisa dipraktekkan di rumah yang paling mudah. Iya betul sekali. Maserasi ya Bu ya. Biasanya juga untuk penelitian skala lab yang dilakukan kakak tingkat kalian itu selalu menggunakan proses maserasi. Itu adalah proses paling mudah, paling aman, paling biayanya paling rendah ya. Mungkin tinggal menghaluskan daun, kemudian merendam dengan pelarut. Tinggal kita lihat tujuan kita mau cari apa gitu ya. Misalnya kita mau cari alkaloid. Alkaloid itu sifatnya polar atau non-polar. Oh ya, kepolaran itu berkaitan dengan unsur air gitu ya. Lebih mudah larut dalam air. Semakin mudah larut dalam air, maka dia semakin polar. Biasanya menggunakan alkohol, metanol, etanol atau N-heksan gitu ya. Kita cari pelarut-pelarut yang sifatnya sama seperti metabolit yang akan kita inginkan. Misalnya alkaloid itu sifatnya polar, dia larut dalam air gitu. Atau yang minyak-minyak itu kan sifatnya tidak mudah larut dalam air. Berarti kita carinya adalah pelarut yang tidak mudah larut dalam air. Gitu. Misalnya N-heksan gitu ya. N-heksan itu pelarutnya minyak atau silol gitu ya, pelarutnya minyak itu. Itu bisa digunakan untuk merendam. Jadi kalau maserasi itu direndam dengan pelarutnya, kemudian setelah itu disaring biasanya pakai ini sih kertas saring atau pakai saringan tahu itu loh yang dari kain itu. Kemudian diulang berkali-kali, direndamnya berkali-kali, diulang perendaman berkali-kali sampai warna hijaunya itu agak terang gitu. Kemudian dibiarkan aja tergeletak berada di dalam nampan begitu. Nanti ketika etanol atau metanolnya
uapkan, kan sisanya tinggal pasta-pasta hijau gitu ya. Pasta hijau itu yang dikerok, ya itu sudah jadi ekstrak. Ekstraksi. Nah, yang paling penting lagi adalah, tapi ini sudah tahap lanjut sih ya, paling penting adalah gimana Bu caranya untuk lihat berapa kadar apa namanya, etanol yang misalnya kita sudah pakai proses maserasi atau pakai proses ini, sokletasi ini. Gimana caranya kita mengukur kadar kadar alkaloid di dalam hasil ekstrak atau kadar flavonoid di ekstrak gitu ya. Itu pakainya bisa pakai KLT, kromatografi lapis tipis, atau pakai spektrofotometer. Melihat partikel yang ada di dalam simplicia atau ekstrak kita. Sudah ada apanya, sudah ada apa saja di dalam ekstrak atau berapa kadarnya gitu. Kalau sudah tahu ada hal apa saja, misalnya ada, oh ternyata kandungannya ini, daun ini ada tanin, ada alkaloid, ada flavonoid. Nah, berapa kadar masing-masingnya? Nah, itu perlu di spektrofotometer, di KLT atau di IR itu apa ya? FTIR, intensitas fluidity apa ya? IR itu sama seperti spektro kok, cuman dia kadarnya jauh lebih kecil. Nah, gitu. Nanti itu tahap lanjut. Ada di kuliah di screening bioaktif yang nanti sama Bu siapa sih yang ngajar screening? Oh, Bu Sekjur, Bu Fitria. Begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Itu Bu, untuk hasil ekstraksinya nanti untuk yang menggunakan metode maserasi dengan sokletasi itu apakah berbeda atau sama? Sama. Ini kan nanti cairan nih, ini cairan. Cairan ini harus diuapkan dulu agar tersisa hanya crude ekstraknya, bukan pelarutnya. Sama saja. Tapi ini dengan pemanasan. Pemanasan itu resikonya adalah metabolisme yang sifatnya rusak karena panas, dia tidak bisa menggunakan soklet, harus pakai maserasi. Tapi kalau dia tahan panas, tidak rusak karena panas, yang kita inginkan, metode yang kita inginkan, itu bisa pakai ini, sokletasi. Gitu. Jadi lihat dulu apa yang akan kita cari gitu ya. Jadi makanya rancangan penelitian di awal penelitian itu sangat penting. Bukan asal, oh aku nanti mau penelitian obat gitu. Pakai apa? Pakai soklet gitu. Tapi yang dicari adalah minyak atsiri. Gitu. Ya nggak bisa. Atau yang dicari adalah flavonoid. Flavonoid itu kan sensitif terhadap cahaya panas gitu ya. Ya nggak bisa. Maka akan hilang gitu. Jadi tidak bisa sembarangan memakai metodenya. Iya, betul, harus memilih. Harus dilihat dulu. Kita tujuannya mau apa? Atau mau yang paling sangat aman atau sangat semuanya sangat bisa tertampung. Artinya tidak meninggalkan, ya ada yang tertinggal, tapi gimana ya? Kalau mau semua terekstrak, itu bisa pakai maserasi, metode dingin. Tapi hasilnya sangat kotor. Artinya tidak spesifik pada metabolisme apa. Jadi memang pengotornya akan sangat banyak. Pengotornya itu misalnya klorofilnya ikut gitu ya. Kemudian misalnya ada pengotor lain, misalnya ada serat-serat dari tumbuhannya itu ikut gitu. Kalau penyaringannya tidak apa namanya? Tidak terlalu halus gitu. Gitu ya teman-teman. Ini alat-alat yang digunakan. Ini sering kali di apa namanya di penelitian di semester akhir, semester 7, semester 8 itu menggunakan metode maserasi. Soalnya maserasi itu nggak pakai alat sih sebenarnya. Cuman pakai nampan aja di
cuman pakai bejana aja direndam begitu, simplisenya direndam kayak gini, tapi nggak pakai panas. Pakai air bisa. Saya juga sering menggunakan maserasi pakai air untuk obat-obat yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya mudah larut dalam air gitu ya. Ekstrak air lebih aman juga karena tidak mengandung alkohol dan metanol dan lain sebagainya. Gitu. Pakai air ya nanti hasilnya akan apa namanya? Seperti kerak gitu, kerak apa sih ya? Kemudian diserbuk gitu. Hasil akhirnya dalam bentuk ekstrak itu dalam bentuk serbuk. Seandainya kita Bu, ya. kalau pembeda yang nanti ini kan ada hipertonik, isotonik, hipotonik. Nah, ini yang bisa sebabin perbedaan ini di bagian mananya, Bu? Sebenarnya kalau maserasi itu hipertonik sih, lebih ke hipertonik. Jadi dia memasukkan difusi osmosis, tahu nggak? Di SMA kan ada ya difusi osmosis. Nah, itu kan dia memasukkan cairan, jadi pelarutnya misalnya etanol dimasukkan ke dalam sel secara penuh gitu ya. Kemudian yang di dalam ini otomatis kan terdesak keluar karena perbedaan tekanan osmotik. Sehingga nanti yang ada di dalam ini digantikan oleh pelarut, baik itu etanol, metanol, dan lain sebagainya. Begitu. Kalau di isotonik, hipotonik ini terjadinya di mana, Bu? Di dalam sel. Jadi kan tumbuhan itu isinya sel kan ya. Nah, metabolit sekunder itu adanya di mana? Ya di sitoplasma ini. Sitoplasma sel, iya kan? Ya. Kecuali apa ya? Kecuali jeruk, daun jeruk dia punya kelenjar sendiri. Tahu kan? Kulit jeruk, daun jeruk itu kan ada bentol-bentolnya tuh. Kalau kita lihat secara teliti ya. Nah, itu dia punya kelenjar sendiri yang menghasilkan minyak. Gitu. Tapi metabolisme yang lainnya, saya balik ke slide ke berapa ini? Nah, ini. Keempat. Nah, ini. Fotosintesis terjadi di mana? Di daun. Oke. Glikolisis sehingga terjadi pirufat asetil-CoA ada di mana? Glikolisis. Berarti di sel yang sama kan? Yeah. Di daun juga di sel yang sama. Atau hasil fotosintesisnya disalurkan ke tempat yang lain dalam bentuk glukosa dan apa namanya? O2 dan glukosa. Itu disalurkan kan. Kemudian ada siklus Krebs. Semua sel mengalami siklus Krebs. Ini ada di organ apa? Siklus Krebs ada di organ? Tetap di daun, bukan? Organnya, saya tanya organnya. Organ yang mengalami siklus Krebs yang membuat ATP apa? Mitokondria. Betul, di mitokondria. Semua sel punya mitokondria? Punya. Oh ya, berarti semua sel berpotensi untuk Oke, Aisyah, terima kasih. Semua sel punya potensi untuk menghasilkan metabolisme sekunder dan itu disimpan di sitoplasma. Tuh, kecuali yang punya kelenjar khusus seperti daun jeruk gitu ya, punya kelenjar yang kalau kita pencet kan biasanya kulit jeruk itu mengeluarkan air yang pedas gitu ya, yang beraromatik. Nah, dia punya kelenjar sendiri memang. Disimpan di kelenjar khusus. Karena mungkin hasilnya sangat banyak sekali sehingga dia perlu wadah khusus untuk penyimpanan penghasil minyak atsiri pada daun jeruk. Gitu. Berarti glikolisis ini juga di mitokondria, Bu? Glikolisis itu di mana? Masih di kloroplas tapi di sitoplasmanya. Apa sih namanya? Stroma grana, stroma. Oh ya. Ya, kalian harus belajar biologi sel dulu.
untuk belajar ini. Semester depan lah, enggak di semester 3. Ya, ketemu saya lagi lah ya, jangan bosan-bosan. Biologi sel ketemu saya lagi, nanti di semester 5 ada fisiologi tumbuhan, nah ketemu saya lagi juga menjelaskan ini hal yang sama, metabolisme sekunder. Entah kenapa. Udah lab, biologi sel, semester 3 lagi ketemu saya lagi apa ya? Oh, biodiversitas tumbuhan, berkaitan taksonomi lagi gitu kan ya. Ya itu aja deh. Nanti genetika juga ketemu saya lagi ya. Ya gitu. Oh, untuk Febri, Aisyah, oke, nanti saya diingatkan ya untuk ngabsen ya. Karena siakatnya belum saya centang tadi, sudah saya simpan. Gitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.